Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa Kusuma dari Offering Q20 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk dalam materi pelanggaran hak asasi manusia, mari kita ketahui apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau biasa yang disebut HAM adalah hak yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak tersebut dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Karena itu, hak asasi bersifat universal. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Selayaknya negara lain, pemerintah Indonesia juga melindungi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi setiap manusia dari kasus pelanggaran HAM. Akan tetapi, kasus pelanggaran HAM seakan tidak pernah usai. Berbicara mengenai kasus pelanggaran HAM pada tahun 2020 saja, banyak sekali terjadi pelanggaran HAM di berbagai daerah di Indonesia. Lihat, ada banyak berita yang mengatakan bahwa tahun 2020 saja sudah ada 40 kasus pelanggaran HAM. Ada juga 22 peristiwa kekerasan yang menimpa pembela HAM. Ada juga berita lain yang mengatakan ada 8 kasus di tahun 2020 yang berpotensi melanggar HAM di masa corona. Salah satu contoh fenomena kasus pelanggaran HAM yakni adalah korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut bahwa korupsi merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Karena itu, para pelaku tindak korupsi harus dihukum berat supaya sanksi ini dapat memberi efek jera bagi para koruptor. Tindak pidana korupsi telah dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi telah melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan jurnal dari Muhammad Ilham Wirapratama, korupsi dapat melemahkan demokrasi dan supremasi hukum atau the rule of law. Korupsi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup, dan dapat mengancam keamanan negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001. Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, pemerintah juga membentuk suatu lembaga khusus yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun untuk
untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi yang disebut sebagai KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2020 saja, KPK sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan terhadap dugaan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus suap korupsinya. Yang pertama, kasus suap dugaan terkait dengan penetapan anggota DPR PAW masa jabatan 2019-2025. Yang kedua, ada juga kasus dugaan korupsi proyek fiktif berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seperti pesawat, helikopter, dan lain-lain di PT Dirgantara Indonesia. Ada juga kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sidoarjo. Dan yang baru-baru ini juga ada kasus korupsi terkait benih lobster. Dan yang pada awal-awal Desember ini juga terjadi di tanah air adalah kasus penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19. Nah, bisa kita lihat kan, ada banyak sekali berita yang membahas mengenai kasus penyalahgunaan bansos. Yang pertama ada dari prfmnews.id yang mengatakan bahwa korupsi dana bansos 17 miliar. Ternyata Juliari Batubara miliki harta sebesar 48 miliar. Wow. Dan yang kedua ada juga KPK tangkap pejabat Kemensos diduga terkait korupsi bansos. Ada juga berita lain yang mengatakan bahwa Juliari diduga sunat bansos lebih dari 10.000. KPK mau cek sembako warga. Ada juga dugaan korupsi bansos Juliari Batubara, nilai komisi diduga bisa lebih besar. Dan ada juga berita dari portal lain yang mengatakan bahwa KPK tetapkan Mensos Juliari Peter Batubara tersangka kasus korupsi bansos COVID-19. Mari kita bahas mengenai kasus penyalahgunaan bansos yang menurut saya ini sudah menjadi kasus pelanggaran HAM berat. Diketahui bahwa beberapa pihak Kemensos diduga mengambil dana bantuan senilai Rp10.000 pada setiap bantuan yang disalurkan. Kasus ini melibatkan beberapa anggota Kementerian Sosial, termasuk menteri itu sendiri, yakni Bapak Juliari Batubara. Dilansir dari berita Kompas TV, berdasarkan konferensi pers dari Ketua KPK, kronologi kejadian operasi tangkap tangan yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 pada hari Sabtu dini hari, KPK menetapkan 5 tersangka yakni JPB, MJS, dan AW sebagai penerima, sedangkan AIM dan HS sebagai pemberi. Diketahui, MJS dan AW merupakan pejabat pembuat komitmen di Kemensos. Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di salah satu tempat di Jakarta pukul 2 dini hari. Kronologi OTT dimulai pada tanggal 4 Desember 2020. Pihak KPK menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang dilakukan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Khusus untuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atau JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN, orang kepercayaan JPB. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di koper, tas, dan amplop yang jumlahnya sekitar 14,5 miliar. Selanjutnya, pihak KPK mengamankan MJS dan SN dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta dengan barang bukti sejumlah uang yang dibawa ke KPK untuk penyelidikan lebih lanjut. Korupsi
Korupsi tersebut diawali dari pengadaan barang dalam rangka penanganan COVID-19 yang diperuntukkan bagi masyarakat Jabodetabek yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama diduga JPP menerima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh NJS kepada JPP melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Dan pada tahap 2, fee yang terkumpul dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2020, Juliari Batubara juga menerima fee sebesar 8,8 miliar. Pada keesokan harinya, Minggu 6 Desember 2020, Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan fenomena kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak di Kementerian Sosial, termasuk Menteri Juliari Batubara, terkait bantuan sosial penanganan COVID-19, sudah jelas ya, hal tersebut bukan hanya merugikan negara, akan tetapi juga merugikan rakyat, di mana yang seharusnya bantuan tersebut dapat dimanfaatkan rakyat saat terkena musibah dari adanya COVID-19, justru dimanfaatkan oleh Kemensos untuk keperluan pribadinya. Bagaimana bisa rakyat berjuang mati-matian di luar sana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena kesulitan mendapat makanan, kesulitan mencari pekerjaan, ada juga yang harus beralih profesi akibat ter-PHK. Tetapi para pejabat justru memanfaatkan momen ini untuk melakukan tindak korupsi dan mengurangi dana bantuan yang diberikan. Kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Kemensos dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kemensos telah melanggar hak-hak tersebut. Akibatnya, rakyat menjadi kesulitan dalam menjalani hidup di tengah pandemi. Untuk itu, pemerintah seharusnya tegas dalam menangani korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara agar tindakan seperti ini tidak lagi terulang dan rakyat tidak akan dirugikan. Tidak peduli korupsi yang dilakukan bernilai ratusan ribu maupun miliaran, tindakan korupsi tetap merugikan berbagai pihak dan tidak bisa dianggap remeh. Diharapkan masyarakat juga dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah dan melaporkan jika adanya dugaan tindak korupsi untuk dapat melindungi hak-hak kita semua, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyat. Ada beberapa upaya untuk mencegah pelanggaran HAM, yaitu dapat melalui pendidikan karakter, mempelajari sesuatu tentang HAM, menegakkan HAM dengan berbuat baik, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.